Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Indra Latif selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Agama Perbandingan, dan tak lupa teman-teman yang berbahagia pada siang hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Nela Yusefia. Saya selaku moderator dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Nela Yusefia, yang kedua Anissa Istiana, yang ketiga Novita Rahmawati, yang keempat Ika Rahmawati. Kelompok 4 akan menjelaskan mengenai sakral dan profan dalam tinjauan sosiologi. Nah, berikut penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Istiana Eka Putri dengan NIM 933706619. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi sakral dan profan. Sakral adalah sesuatu yang dianggap suci dan dihormati. Sakral merupakan suatu hal yang lebih mudah untuk dirasakan daripada dilukiskan, sehingga pengertian sakral lebih mudah dipahami melalui pengalaman. Dalam pengertian yang lebih sempit, sakral atau yang kudus merupakan sesuatu yang suci dan dilindungi, khususnya dilindungi oleh agama dari pencemaran atau pelanggaran dan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sakral dalam agama ini berfungsi melontarkan pernyataan khusus mengenai suatu zat yang suci yang muncul dan menampakkan diri. Sedangkan profan sendiri adalah sesuatu yang biasa, artinya ia bersifat umum dan dianggap tidak penting. Pengertian tentang profan dan sakral ini tidak hanya terbatas pada agama, melainkan banyak objek yang memiliki arti profan dan sakral. Objek-objek itu bisa saja pada pohon, batu, dan binatang. Jika kesakralan itu terdapat pada suatu benda, maka pengertian sakral itu adalah suatu benda yang di dalamnya mengandung zat yang suci, yang di dalamnya mengandung pengertian misteri namun mengagumkan. Dalam kehidupan bangsa primitif, yang sakral adalah lebih dari yang profan, penuh kehati-hatian dan penuh tuntunan akan rasa hormat. Orang primitif sadar bahwa yang kudus atau yang sakral adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Mereka yakin akan adanya zat yang suci di dalam sesuatu yang mereka anggap sakral, yang membuat mereka mensucikannya. Di dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai pengertian profan dan sakral. Mereka memiliki keyakinan jika yang sakral atau yang suci itu ada di dunia dan di surga. Misalnya, orang Hindu yang menghormati lembu dan orang Islam yang mensucikan Hajar Aswad di Mekah. Bagi mereka, semua itu adalah benda-benda nyata di dunia yang disucikan dan dapat diraba. Di samping itu, yang sakral juga ada yang tidak tampak dan tidak dapat diraba. Misalnya, ialah wujud yang suci, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Buddha Gautama, yang diagungkan dan dikagumi dan dipuja oleh penganutnya. Sekian penjelasan saya mengenai definisi sakral dan profan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Rahmawati, NIM 933706219. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar Emil Durkheim tentang agama. Durkheim tentang agama tidak terlepas dari argumentasinya tentang agama sebagai bagian dari fakta sosial. Artinya, ia mempunyai pandangan bahwa fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Tetapi individu sering disalahpahamkan ketika pengaruh masyarakat yang begitu kuat terhadapnya tidak diperhatikan dengan teliti.
Menurut Durkheim, agama primitif tampak lebih dapat membantu dalam menjelaskan hakikat religius manusia dibandingkan bentuk agama lain setelahnya, sebab agama primitif mampu memperlihatkan aspek kemanusiaan yang paling fundamental dan permanen. Durkheim juga menegaskan bahwa agama-agama primitif memenuhi kebutuhan yang sama, memainkan peranan yang sama, dan bertolak dari sebab yang sama dengan agama-agama yang lainnya. Dan agama primitif mampu menjelaskan hakikat kehidupan religius dengan baik. Durkheim menemukan karakteristik paling mendasar dari setiap kepercayaan agama bukanlah terletak pada elemen-elemen supernatural, melainkan terletak pada konsep tentang yang sakral, di mana keduanya yaitu supernatural dan yang sakral memiliki perbedaan yang mendasar. Menurut Durkheim, seluruh keyakinan keagamaan manapun, baik yang sederhana maupun yang kompleks, memperlihatkan satu karakteristik umum yaitu memisahkan antara yang sakral dan yang profan. Menurutnya, hal-hal yang bersifat sakral selalu diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, yang dalam kondisi normal hal tersebut tidak tersentuh dan selalu dihormati, melibatkan kepentingan yang besar, yaitu kepentingan dan kesejahteraan seluruh kelompok umat. Sedangkan hal-hal yang bersifat profan merupakan bagian keseharian dari hidup yang bersifat biasa-biasa saja, kegiatan dan usaha pribadi atau keluarga dekat. Jadi, profan merupakan wilayah urusan personal dan pribadi. Ia juga mengatakan bahwa konsentrasi utama agama terletak pada yang sakral. Hal ini karena memiliki pengaruh yang luas, dengan menentukan kesejahteraan dan kepentingan seluruh anggota masyarakatnya. Sedangkan yang profan tidak memiliki pengaruh yang begitu besar dan hanya merupakan refleksi keseharian dari setiap individu. Durkheim mengingatkan bahwa dikotomi tentang yang sakral dan yang profan hendaknya tidak diartikan sebagai sebuah konsep pembagian moral bahwa yang sakral sebagai kebaikan dan yang profan sebagai keburukan. Kebaikan dan keburukan sama-sama ada dalam yang sakral ataupun yang profan. Hanya saja yang sakral tidak dapat berubah menjadi profan, dan begitu pula sebaliknya yang profan tidak dapat berubah menjadi sakral. Yang sakral dapat berupa simbol utama, nilai-nilai dan kepercayaan yang menjadi inti sebuah masyarakat maupun dalam bentuk benda fisik. Sakral berkaitan dengan hal-hal yang penuh misteri, baik yang sangat mengagumkan maupun yang sangat menakutkan. Selalu berhubungan dengan yang suci atau keramat, selalu diperhadapkan dengan yang profan dalam konteks tertentu. Dengan demikian, kesakralan terwujud karena sikap mental yang didukung oleh perasaan kagum yang menjadi emosi sakral yang paling nyata. Jadi, sakral dapat diartikan sebagai sesuatu yang disisihkan dari sikap hormat terhadap hal-hal yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Artinya, yang sakral itu tidak dipahami dengan akal sehat bersifat empirik untuk memenuhi kebutuhan praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga mengenai kritik pada masyarakat sakral dan masyarakat profan. Masyarakat merupakan suatu realitas yang unik yang memiliki ciri khusus tidak ditemukan pada masyarakat lain. Menurut Durkheim, tujuan utama agama sesuatu yang bersifat sosial, bukan sesuatu yang bersifat rasional. Agama berfungsi sebagai pembangkit perasaan sosial, di mana memberikan simbol yang kemungkinan masyarakat dapat mengekspresikan perasaannya selalu terikat pada kelompoknya. Selama agama masih berjalan sebagaimana fungsinya, maka akan tetap selalu berada dalam posisi yang benar dan melindungi jiwa masyarakat. Dalam hal ini, sifat yang sakral menampakkan diri dalam kenyataan dan dikelilingi oleh keyakinan, tata cara, keragaman, dan larangan yang memaksakan pemisahan radikal dari profan atau duniawi. Durkheim memiliki pandangan tentang agama sebagai suatu sistem kepercayaan dan praktik yang dipersatukan dan berkaitan dengan hal yang kudus, kepercayaan, dan praktik yang menyatu dengan suatu komunitas moral yang tunggal.
Nah, hal ini masyarakat disebut yang sakral karena kepercayaan mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran kolektif dan ide tentang masyarakat yang merupakan jiwa atau ruh agama. Kajian agama dan masyarakat secara prinsip memiliki beberapa hal. Yang pertama, yaitu sosiologi agama seharusnya menganalisa perkembangan agama yang diambil dari kepercayaan paling sederhana yang pernah diketahui manusia, misalnya totemisme suku aborigin Australia. Hal tersebut tuh diartikan untuk mencari bentuk paling elementer dari aktivitas religius dalam tradisi kepercayaan tertentu, di mana struktural yang menjadi basis nilai dan landasan manusia dalam mendorong perkembangan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan filsafat Durkheim, yaitu menempatkan asal mula terciptanya konsep pemikiran fundamental sebagai bentuk representasi kolektif yang bersifat sosial. Adapun yang ketiga yaitu analisis terhadap kepercayaan totemisme. Sebagaimana agama yang paling primitif itu diartikan untuk membentuk generalisasi hakikat fungsi universal dari agama itu sendiri dalam setiap bentuk hubungan sosialnya. Prinsip sosiologi menegaskan keyakinan dan ritus religius merupakan fakta sosial karena keberadaannya bersifat sosial, eksternal bagi individu dan mempengaruhi cara berpikir dalam berperilaku individu dalam konteks sosial. Dapat dikatakan sebagai tema utama dalam sosiologi agama Durkheim, yaitu dikotomi antara yang sakral dan yang profan, juga efek sosial dari praktik yang berkaitan dengan kategori religius. Durkheim membaca agama dalam kaitannya dengan perilaku individu dalam menganalisis sejarah agama, menyikap asal-usul pemikiran masyarakat. Menurut Durkheim, setiap masyarakat itu membutuhkan agama yang dapat mengikat bersamaan. Agama merupakan kesatuan sistem dan praktik terkait dengan sesuatu yang sakral. Maksudnya di sini tuh sesuatu yang terasingkan dan terlarang dalam praktik yang menyatu dalam suatu komunitas moral, seperti gereja dan semua orang yang tunduk kepadanya. Menurut Durkheim, agama hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial yang dimainkan untuk menyatukan komunitas masyarakat di bawah satu kesatuan ritual dan kepercayaan umum. Agama juga dapat diidentikan dengan sesuatu yang membagi dunia menjadi sakral dan profan. Konsekuensi sosial dari praktik keagamaan yang diarahkan ke yang sakral merupakan bentuk penciptaan maupun reproduksi kesadaran kolektif, yaitu sebuah kesatuan sosial yang mengikat seluruh anggotanya ke dalam unit yang homogen. Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia sebagai sumber moralitas dalam tatanan masyarakat, perdamaian batin individu, dan menjadikan manusia beradab. Institusi keagamaan pada dasarnya memiliki pengertian penting terkait masalah kehidupan manusia dalam kaitannya dengan sesuatu yang sakral. Bahkan lembaga tersebut itu merupakan suatu bentuk asosiasi yang paling mungkin untuk terus bertahan dalam tatanan sosial kemasyarakatan. Durkheim menilai ide tentang masyarakat adalah roh agama karena agama itu bersifat sosial. Keyakinan dan praktek keagamaan merupakan fakta sosial karena keberadaannya bersifat individual dan mempengaruhi cara berpikir serta perilaku individu.
Praktik dan tindakan keagamaan subjektif individu itu akan memberikan dampak sosial secara signifikan yang membentuk dan menciptakan kondisi emosional yang kuat. Juga terjadi pemetaan ulang tentang tata hubungan dalam sistem sosial. Nah, karena itu agama merupakan ekspresi dari sesuatu yang dasar, nyata, dan intim. Durkheim melihat fenomena yang real dan objektif yang ada di balik simbol-simbol religius bukan Tuhan, tetapi masyarakat itu sendiri. Durkheim membuka diskursus antara keyakinan dan praktik keagamaan karena kesadaran subjektif dari individu kepada eksplisit simbol religius dan Tuhan. Pada dasarnya bukanlah objek yang sebenarnya dari simbol tersebut, tapi masyarakat dan individu itu sendiri. Dalam suatu praktek keagamaan terdapat keterlibatan kolektif, bahkan adanya konsensus atas keyakinan religius telah menciptakan kondisi yang diperlukan integrasi sosial. Sesuatu yang sakral itu biasanya merupakan bentuk aktivitas kelompok sosial yang memiliki aktivitas dan tujuan yang sama. Sedangkan sesuatu yang profan itu identik dengan aktivitas individu seseorang yang bukan mewakili kesatuan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.